Halo semuanya, jadi sini saya akan menjelaskan dari pemanfaatan teknologi di masa pandemik, yaitu teknologi berupa media teleconference. Nah, apa itu media teleconference? Media teleconference merupakan media yang menjadi sebuah wadah dalam membuat suatu pertemuan dan juga percakapan berbasis elektronik secara langsung atau live di antara 3 atau lebih partisipan orang. Nah, media teleconference ini tidak hanya dulunya biasanya dipakai untuk melakukan komunikasi jarak jauh, biasanya pada perusahaan seperti melakukan meeting online seperti itu. Namun pada masa pandemik ini media teleconference bisa digunakan sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, termasuk kita yang biasanya berada di rumah. Itu bisa menggunakan media teleconference untuk melakukan komunikasi 3 sampai lebih partisipan orang, seperti misalnya pada keluarga, untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itu kita bisa memanfaatkan dari media teleconference. Adapun juga media teleconference ini bisa menampilkan seperti film, jadi kita bisa nonton bareng walaupun kita kita social distancing seperti itu. Nah, contoh dari media teleconference ini ada 3 ya, yang akan saya jelaskan, yaitu Zoom, Webex, dan juga Google Meet. Nah, yang pertama itu adalah Zoom. Zoom ini merupakan aplikasi yang dibuat di Amerika dan lahir pada tahun 2011. Nah, biasanya dia digunakan sebagai untuk mengakomodir dari para karyawan secara jarak jauh oleh setiap organisasi dan juga perusahaan. Nah, Zoom ini mempunyai kelebihan yaitu audio yang dihasilkan itu cukup baik, lalu dia dapat merekam meeting secara online yang sedang berlangsung, jadi dia bisa merekam dan nantinya itu bisa ditayangkan kembali. Dan yang ketiga itu dia bisa muat sampai 100 orang untuk versi yang gratis. Nah, adapun kelemahan dari Zoom ini yang versi gratis itu hanya bertahan sampai 40 menit saja, dan lewat dari 40 menit itu bakal keluar sendiri dia partisipannya dari room. Nah, yang kedua itu Zoom ini rentan sama kebobolan oleh hacker. Jadi perlu hati-hati dalam melakukan komunikasi menggunakan media teleconference Zoom. Nah, sarannya itu lebih baik kita kalau misalnya kita mau pakai Zoom itu menggunakan akses premium atau berbayar agar lebih aman dari hacker dan juga dapat bertahan lebih lama roomnya. Namun harganya itu cukup mahal, sekitar $15 per bulan. Yang kedua itulah Webex. Webex ini merupakan suatu media teleconference yang sudah ada sejak tahun 90-an, dan pada 2007 itu dia diakuisisi oleh Cisco. Nah, kelebihan dari Webex ini dia bisa muat sampai 100 orang, mirip seperti Zoom ya. Yang kedua itu dia tanpa batas waktu. Nah, ini keunggulannya Webex dari Zoom karena dia tanpa batas waktu. Jadi dia lebih dari 40 menit itu bisa. Kelemahannya itu audio yang dihasilkan dari Webex ini kurang bagus jika koneksi internetnya lambat. Yang kedua itulah dia perlu kecepatan internet yang tinggi. Kalau dia nggak dapat kecepatan internet yang tinggi, dia bakal sering putus-putus atau buffering. Yang ketiga itulah dia itu boros kuota. Nah, sarannya untuk kalau kalian itu menggunakan Webex, itu lebih baik pada koneksi internet yang stabil dan juga kencang, serta menggunakan Wi-Fi. Kenapa? Karena ini boros kuota, sehingga penggunaan Wi-Fi tentunya lebih efisien. Dan juga bisa menggunakan Wi-Fi sehingga kecepatan internetnya lebih tinggi seperti itu. Yang terakhir ini adalah Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meski dilakukan dari rumah. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh semua kalangan, bukan hanya untuk yang bekerja, namun juga untuk orang-orang yang ingin bertemu dengan keluarganya. Itu bisa menggunakan Google Meet. Nah, kelebihannya itu kualitas audio dan video yang dihasilkan itu sangat baik, dan ini sangat direkomendasikan. Yang kedua itu adalah Google Meet ini dapat menampung bahkan sampai 250 orang dan tanpa batas waktunya, tanpa ada batas waktu. Jadi ini lebih unggul daripada Zoom dan juga Webex, dan untuk mau berlangganan itu lebih murah ya.
dia startnya dari $4,2 per bulan. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau berlangganan dengan Google Meet itu sangat bisa, dia cenderung lebih murah. Kelemahannya itu dia tidak bisa merekam meeting jika tidak berlangganan. Nah, sarannya itu paling bagus jika dipakai dalam kegiatan pertemuan kecil seperti pada keluarga. Nah, ini sangat direkomendasikan ya untuk keluarga yang ada pada masa pandemi ini, jika ingin bertemu dengan kerabat secara masif atau secara banyak, itu bisa menggunakan Google Meet. Dan juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti mendengarkan lagu bersama, lalu juga menonton film, ataupun sekedar membaca buku atau sharing tentang pengalaman di rumah atau tutorial maupun cara memasak seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut yuk untuk membuat room dari Google Meet. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pembuatan room Google Meet. Kenapa? Karena Google Meet ini sangat direkomendasikan pada keluarga seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja ya membuat Google Meet-nya. Dari awal itu kita bisa buka terlebih dahulu Google Chrome. Kemudian cari Google Meet. Nah, jika sudah, itu kita bisa mengklik dari domain ini, yaitu meet.google.com. Biasanya dia ada di pencarian paling atas. Nah, kemudian kita bakal masuk ke dalam tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya disuruh login, itu kita bisa login terlebih dahulu, masukkan email dan juga passwordnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan login. Dan untuk melakukan langkah selanjutnya itu kita langsung saja bisa mengklik dari mulai rapat baru ini. Kita klik, kemudian mulai rapat secara instan. Nah, jika sudah, kita bakal masuk ke dalam halaman yang sudah ditampilkan seperti ini. Kemudian kita langsung saja masuk ke gabung sekarang. Nah, pada halaman awal itu bakal ada tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa, kalau misalnya kita mau masukkan teman atau keluarga atau siapapun itu, kita bisa mensalin dari link yang telah tertera. Kemudian kita langsung saja bagikan ke grup ataupun ke chat teman ataupun orang yang akan kita ingin masukkan. Jika sudah, nanti orang tersebut bisa mengklik dari link ini dan otomatis dia bakal masuk ke room yang telah tersedia setelah kita buat. Nah, kita bisa sekarang kita bisa melihat-lihat ya terlebih dahulu apa saja sih fitur-fitur yang ada di Google Meet ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari pertama, yaitu adalah mikrofon. Nah, gambar mikrofon ya di bawah ini. Di mana fungsi dari mikrofon ini, kalau misalnya dia aktif, itu suara kita bakal masuk ke dalam room yang telah kita buat. Nah, kalau kita bisa mau nonaktifin, itu bisa mengklik ini, sehingga tampilan warna merah. Nah, kalau misalnya ada di tampilan merah seperti ini, suara kita tidak bakal terdengar di dalam room. Walaupun kita ngobrol maupun mendengarkan musik di luarnya, kita tidak bakal mendengar dari suara di dalam room. Suara kita tidak bakal terdengar masuk ke dalam room. Namun kita bisa mendengar suara yang ada di dalam room seperti itu. Yang kedua, di sini ada tombol video call, gambar video, di mana ini merupakan fungsinya untuk menampilkan video kamera depan ini. Nah, kalau misalnya ingin menonaktifkan dari fitur kamera, itu bisa klik saja. Otomatis di dalam room kita tidak bakal terlihat dari kamera kita. Oke. Lalu selanjutnya di sini di pojok kanan ini ada gambar orang ya. Nah, ini merupakan nanti kalau misalnya kita nge-invite seorang, itu dia bakal terlihat videonya tuh di sini.
list orangnya dan namanya itu bakal terlihat di sini. Nah, di sini juga ada fitur chat ya di media teleconference ini. Kita bisa memberikan sambutan seperti itu di dalam fitur chat ini di Google Meet ini. Nah, ini juga sama ya fitur chatnya. Kemudian ini ada jam, dan juga di sini ada tombol besar yaitu bertuliskan presentasikan sekarang. Nah, apa sih fungsi tombol ini? Itu berfungsi sebagai kalau misalnya kita mau menampilkan suatu video ataupun suatu gambar maupun presentasi, dokumen seperti itu, kita bisa mengklik dari presentasikan sekarang ini. Nah, kalau kita misalnya saya jadikan sebagai contoh, sini saya akan melakukan pemberian film seperti itu di dalam room ini. Itu bisa dengan yang pertama-tama kita harus membuka dari file yang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan file filmnya. Nah, jika sudah, itu kita bisa kembali ke room terlebih dahulu. Sebelumnya di pause dulu ya filmnya. Kemudian kita bisa presentasikan sekarang. Pencet ini, presentasikan sekarang, lalu pencet jendela. Nah, pada jendela ini kita klik dari video atau film yang akan kita tampilkan di dalam room. Nah, di sini ya, Frozen 2 ini. Lalu sudah diklik, kemudian share, otomatis di dalam room itu bakal tersedia dari video ini, film ini. Gitu. Dia bakal otomatis tersedia dan juga audionya bakal otomatis. Nah, jika ingin melakukan stop sharing atau menghentikan dari film atau video ataupun dokumen dan juga sejenisnya dari room, itu kita bisa mencet dari stop sharing ini. Nah, otomatis di dalam room itu dia bakal tidak terlihat lagi. Nah, untuk ini yang tombol di terakhir itu tombol yang di tengah ini itu untuk mengakhiri dari media teleconference yaitu room Google Meets-nya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa mengcopy dari link akses yang untuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam room kita, yang ada letaknya tuh di pojok kiri bawah. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara membuat room di Google Meet dari HP ya. Nah, pertama-tama dari HP itu kita bisa mencari App Store atau Google Play kalau misalnya di Android, kalau di iOS itu App Store. Kemudian di sini kita tinggal cari aja aplikasi Google Meet. Kemudian download. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, jika sudah ada tampilan Google Meet, sini sebelah pojok kanan bawah bisa diklik. Kemudian di continue dan sign in. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kita tinggal buat new meeting aja. Dan seperti biasa itu ada share joining infonya. Dan kita tinggal copy aja. Lalu ya bisa di-share ke semua teman-teman room yang tadi. Seperti itu. Nah, tampilannya juga mirip-mirip sama di laptop. Itu ada mikrofonnya, kameranya, kemudian untuk presentasi itu juga bisa dipencet ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari hasil tutorial dari cara membuat room Google Meet di Google Meet dari saya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. See you.